Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, mohon maaf ini ada kendala teknis. Saya pindah. Mbak Asih, apakah sudah hadir? Saya bacakan dulu siapakah beliau. Oke. Sebentar. Oke. Baik. Mbak Asih. Oke. Jadi inilah kita akan mengenal beliau. Ibu Asih Setiawati, Wijaya Asih Setiawati SE, tepat tanggal lahir Jakarta 24 Juni 1977. Pendidikan SD SMP SMEA di Jakarta sampai kuliah di STAN Prodip Keuangan Jakarta, dilanjutkan kuliah di UTY Yogyakarta, status menikah dengan 2 anak, pekerjaan PNS Kementerian Keuangan. Masya Allah, ternyata yang kita tahu beliau itu adalah seorang businesswoman, ternyata seorang PNS juga. Jadi double. Founder dan CEO PT Fatan Berkah Abadi alias Alif Bakery dan Cookies. Karyawan sekarang baru 160 dan outlet itu ada sekitar 19. Masya Allah. Dan barangkali Ibu semua teman-teman sudah sering ya mencicipi produk dari Alif Bakery, salah satunya adalah chiffon cake keju. Yummy. Maaf kalau mendadak lapar gitu ya. Mbak Asih, apakah sudah ada? Bu Asih? Sorry. Suara saya terdengar? Cukup terdengar, clear. Alhamdulillah. Selamat datang di Salimah. Sering kita berjumpa di keluap-keluap ya, di grup ya, tapi baru kali ini bertatap muka langsung. Senang sekali kami bisa belajar dari jenengan saat ini, dan di antara kita sudah hadir 38 orang lainnya, 37 orang lainnya yang siap menyadap ilmu dari Bu Asih. Khususnya adalah kok bisa selama pandemi ini bisnisnya makin moncer ini gitu ya. Begitulah pertanyaan teman-teman. Apa sih kuncinya? Saya persilahkan. Langsung aja nih ya Mbak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya mohon izin ini Bu Eti sebagai Ketua PP Salimah ya, dan Bu Wiwi
juga teman-teman semua di Salimah seluruh DIY. Alhamdulillah hari ini saya diminta untuk sharing aja ya Mbak ya tentang Alif gitu kan. Saya bahagia sekali bisa hadir walaupun secara virtual ini kan dalam acara pembukaan outlet Salimah ya seluruh DIY, luar biasa, Masya Allah. Apa tadi sudah dikenalkan ya? Iya. Saya bisa dipanggil Asih, bisa dipanggil Tia, monggo nanti ibu-ibu kalau bertemu saya di jalan atau dimanapun silahkan menyapa saja. Baik, mungkin saya bisa share screen aja gitu ya, karena pasti di sini saya lebih banyak nanti bercerita tentang Alif gitu, mungkin dari nol, bagaimana dulu kita memang mulai pasti semua usaha dari nol, dan sebelumnya saya juga pernah mencoba usaha-usaha yang lain sebelum ke Alif ya, artinya sebelum saya mengenal Sifon itu juga pernah mencoba jualan batagor, somai, ya lika-liku lah, pernah juga buka peternakan ayam gitu ya. Masya Allah, berarti banyak sekali ya, bukan yang pertama nih ya. Bukan yang pertama gitu. Jadi memang ya teman-teman di sini harus tetap semangat lah, dan mungkin nanti saya juga sedikit menyinggung soal purpose of life ya, karena bagaimanapun kita harus punya sandaran gitu. Kalau purpose of life kita tidak kuat ketika kita menghadapi ujian gitu, tentu goncangannya itu akan terasa sekali gitu. Tapi kalau kita kembalikan ke purpose of life kita yang tentu saja insya Allah teman-teman semua sandarannya ke Al-Quran dan Sunnah Rasul ya, yaitu hadis atau apapun yang teman-teman memang anggap bisa menjadi sandaran sebagai purpose of life-nya, insya Allah apapun ujiannya bisa dilalui gitu. Saya bisa share screen, Mbak? Bisa diizinkan? Oke, bisa. Sudah kelihatan ya? Sudah kelihatan. Oke. Saya langsung ke ini saja ya. Ya. Nah, ini penampakan Alif Bakery ketika mulai dulu di slide sebelah kiri itu memang benar-benar dulu saya mulai dari rumah ya, dari satu loyang seperti itu. Nah, kemudian di depan rumah itu ada yang menyewakan tanah, kemudian kita sewa dan kita bangun bangunan sederhana seperti terlihat di di layar masing-masing. Nah, di situ kita mulai dari produksi, terima pesanan, terus packing, udah segala macam campur aduk lah di tempat itu gitu ya, sampai beberapa karyawan ada dulu 2-3 tim saya itu juga tidur di situ gitu. Jadi memang dulu juga oven juga kita mulai dari oven tangkring gitu ya, lalu kemudian bisa punya oven deck, pelan-pelan 1-2 kita beli gitu. Jadi aset atau hasil dari usaha itu profitnya saya kembalikan kepada usaha lagi gitu. Kita ibaratnya modalnya kita putar lagi seperti itu. Nah, di tahun 2015 alhamdulillah Allah kasih rezeki tanah di samping bukan outlet ya, di samping rumah produksi yang sederhana itu dijual gitu. Jadi kami nggak perlu jauh-jauh pindah, customer juga nggak perlu jauh-jauh mencari. Di tahun 2016 itu terbangun outlet yang atas, itu ya ibu-ibu, itu masih ibaratnya satu kaflingan gitu ya, yang jual. Nah di situ kami sudah
mulai memberanikan diri di tahun 2016. Awalnya hanya memproduksi sifon saja dulu dari tahun 2012 itu, dengan adanya outlet, karena memang customer itu mulai ada komplain gitu ya. Mosok kita pesennya di tempat itu juga gitu, panas lah kalau nunggu seperti itu. Jadi Masya Allah, Allah kasih rezeki bisa membeli tanah di sampingnya itu merupakan rezeki luar biasa buat kami, Alif Bakery begitu. Jadi di tahun 2016 itu kita buka outlet pertama. Di situ baru ada sifon dan roti gitu ya. Ada juga beberapa jenis cake tapi belum terlalu banyak. Nah, di situ juga masih open kitchen waktu itu, strategi marketingnya, karena orang pasti kalau masuk ke outlet itu mencium bau-bau yang harum itu kan sense penciumannya itu langsung menggugah selera gitu ya. Jadi konsepnya dibuat open kitchen dulu. Nah, setelah berjalan dan space itu membutuhkan tempat yang lebih luas, akhirnya di tahun berikutnya itu tanah yang di sampingnya dijual lagi gitu oleh yang kebetulan pemiliknya masih sama gitu, satu keluarga. Itu jadinya tanah warisan ya dulu. Nah, alhamdulillah yang bawah itu penampakan outletnya Alif sekarang seperti itu. Jadi saya memang dalam menjalankan usaha ini, bisnis ini, kita fokusnya ke customer gitu ya. Apa sih yang diinginkan customer sehingga kita bisa menambahkan value di baik produk kita maupun di fitur-fitur kita yang lain gitu. Contohnya di sini parkiran ya. Dulu customer itu juga ada komplain parkirannya sempit, karena kalau weekend gitu kan banyak pembeli, kemudian parkirannya meluber-meluber ke jalan. Saya berpikir, saya khawatir kalau itu kemudian menjadi komplain juga ke tetangga gitu, dan saya takut jatuhnya jadi zolim gitu kan. Makanya saya berusaha juga berpikir bagaimana tetangga itu memberi ridho juga kepada Alif supaya usaha yang dijalankan juga bisa berjalan baik, berkah, tetangga juga ikut senang gitu. Jadi ketika tanah samping itu bisa kami beli, itu luar biasa juga bahagianya buat kami, sehingga parkiran bisa luas, ada value yang bisa kita tambahkan ke Alif gitu ya, mendapatkan parkiran luas, dan tetangga juga tidak terganggu dengan melubernya mobil ketika weekend gitu. Saya lanjut ke ini ya, slide selanjutnya. Nah, waktu itu di 2016 kita opening itu tim kita itu kurang lebih sekitar 20 orang lah gitu ya. Dengan 20 orang itu kita berjuang, bismillah, karena sempat ada keraguan. Kita kan ada di dalam, ibaratnya itu bukan di jalan yang dilalui oleh, ibaratnya kalau di dunia marketing itu bukan nyamuk ya. Jadi bukan di jalan yang memang dilalui oleh banyak orang gitu. Sementara kalau harus ke Alif kan harus masuk ke dalam. Dan kompetitor kita waktu itu waktu di 2016 kan ada Esten ya yang benar-benar di pinggir jalan. Tapi karena kita sudah mantap ya, dan kita coba melihat peluang itu, akhirnya walaupun kondisinya ada di dalam, di masuk gang gitu, bismillah kita tetap buka itu outletnya gitu. Nah, kemudian ini perjalanan waktu di 2016 ini
kita sebenarnya ini banyak banget, bukan banyak ya, beberapa berisi video-video gitu. Jadi kalau misalkan nanti ibu-ibu belum sempat main ke Alif, udah kayak main ke Alif karena ada video beberapa yang saya syutingkan di pabrik gitu. Nah, alhamdulillah kita juga sudah punya yayasan, namanya Yayasan Al-Fatih, itu bekerja sama dengan Nurul Falah. Kita juga sudah ada Lazi sendiri. Jadi zakat infak sedekah itu insya Allah kita kelola gitu ya, kita kelola sendiri. Ini yang slide samping nggak usah diputar sih. Ini pentasarufan zakat ya, ke karyawan, ke anak asuh gitu, juga ke guru-guru ngaji yang ada di yayasan. Nah, ini saya ini kan perjalanannya Alif dari 2012 itu kita sekarang sudah ada 7 armada, 1 food truck, kemudian ini 17 outlet. Kemarin ketika saya mengisi di Semarang, alhamdulillah sekarang sudah 19 outlet. Mohon doanya bulan depan itu kita buka di Amplas, mencoba untuk mengenalkan di pasar modern gitu. Itu insya Allah outlet ke-20. Nah, untuk tenaga kerja sendiri, alhamdulillah sudah ada kurang lebih 170-an orang. Nah, mungkin ini bisa bisa saya putar aja ya ini. Ini namanya ad breaker. Ini seharusnya ada suaranya ya, Bu ya? Pasti ya. Ya? Nggak ada, tapi tidak apa-apa, ini mohon dijelaskan saja, Bu, ini apa? Oh, mesin pemecah telur. Ini jadi ya, Ibu, untuk mendapatkan kapasitas yang besar, itu kan memang kita butuh, karena sifon itu kan antara putih dan kuning itu dipisah ya, gitu. Oh, iya. Nah, ya waktu itu saya beranggapan tahun 2019 karena kapasitas kita kurang lebih hari ini satu hari itu untuk sifon saja 5.000 loyang ya. Masya Allah, 5.000 loyang satu hari. Iya, 5.000 loyang. Pernah pecah telur juga, pecah telur. Pernah nyampe ke 10.000 juga kalau sedang peaknya ya, sedang kalau Jogja itu memang kita ngikutin trennya itu bulan baiknya. Mau nggak mau gitu ya, mau nggak mau itu memang ada bulan-bulan yang kita sebut sebagai bulan baik gitu ya. Penjualan itu meningkat luar biasa. Nah, itu sampai 10.000 loyang per hari gitu. Itu pada saat kapan, Bu, biasanya? Akhir tahun, udah lebaran? Mengikuti ini ya, bulan-bulan, kalau orang Jogja mungkin bulan-bulan Jawa ya, bulan-bulan baiknya itu. Nah, itu trennya ngikuti itu. Jadi banyak orang punya acara, punya gawe. Oh, iya. Karena gini, Mbak, DNA-nya Alif itu kan DNA ya. Nanti saya ini DNA. Kalau DNA itu ini loh, core-nya ya, kalau bahasa marketingnya itu intinya gitu ya, inti bisnisnya. Iya, betul. Itu kan hantaran ya, hantaran. Jadi bukan daily. Kalau daily itu kan orang lebih belanja setiap hari kan gitu. Untuk konsumsi setiap hari. Tapi kalau Alif itu kan DNA-nya di hantaran. Jadi ketika orang punya gawe atau punya acara, nah itu benar-benar semakin meningkat. Produksinya meningkat tajam gitu. Oke. Nah, makanya di tahun 2019 itu kita berpikiran untuk
memenuhi kapasitas gitu ya, kapasitas produksi kita beli alat ini di China kemarin itu. Jadi langsung diimpor ya, langsung impor dari Cina untuk memisahkan gitu supaya cepat kan pikirannya seperti itu. Karena ini bisa diatur, disetting, misalkan 1 menit itu bisa memecahkan 35 telur misalkan kayak gitu. Iya. Tapi ternyata realitanya setelah kesini itu banyak masalah gitu ya. Jadi memang kalau mesin itu kan dia maunya presisi ya. Artinya kalau telur itu dia maunya telurnya ya standar gitu. Sementara kita telurnya kan ada yang besar. Nggak bisa standar. Kalau milihin dulu juga membuang waktu, wasting time ya gitu. Akhirnya kita paksakan pakai telur besar, telur kecil. Nah, masalahnya adalah di mesinnya yang nggak mau gitu. Ada yang loncat, ada yang pecah, nggak beraturan gitu ya. Ya itulah. Tapi ya buat saya itu tantangan sih gitu. Membantu juga ya. Ya, membantu juga. Nah, ini saya percepat aja ya. Tapi ini saya kasih tahu ini fun fact-nya gitu. Ini diberikan. Kita kan sebenarnya sebelum ada mesin itu kita pakai manual ya. Artinya ibu-ibu yang mecah telur itu kita memberdayakan tetangga-tetangga juga kan, yang pemecah telur itu manual gitu. Nah, yang luar biasa gitu ya, realitas yang kita dapat itu ternyata mereka itu bisa menghasilkan 131 sekian kilo per jam. Masya Allah ya. Keren. Malah ngalahin mesinnya gitu. Ngalahin mesinnya. Saya, wah skillnya luar biasa. Mereka malah karena mungkin sudah terbiasa setiap hari pekerjaannya seperti itu, malah ngalahin mesin yang bisa per jamnya itu mereka bisa 131 kilo gitu. Bayangkan saja kalau satu peti 15 kilo itu tinggal dibagi 15 kilo ya, berarti berapa peti dalam sehari gitu mereka bisa pecahkan. Dan itu kurang lebih kita yang mecah telur itu hanya 4 orang. Masya Allah. Keren, malah lebih keren ya. Ya, alhamdulillah mereka malah bisa mengalahi ini mesin. Mesin gitu. Itulah ya bukti kebesaran Allah. Kita lanjut ya ke. Ya, boleh silakan. Nah, ini juga ini video juga nanti saya putar. Ini kondisi ruangan sambil diputar aja kalau nggak ada suaranya ya. Boleh. Nah, ini ada suaranya kan? Tidak bisa, Bu. Tidak ada. Oh, nggak bisa ya. Oke. Ini kondisi di Hansi. Kita ada punya divisi bakery, 3 itu di cake. Jadi di cake itu selain info. Terus yang dan hantaran, jadi selain sifon ya, kita punya roti semacam roti sobek kayak gitu. Dan yang kedua di snack gitu. Untuk saat ini karena ini begini, tuliskan dulu divisi snack karena realitas ya permintaan kita menurun drastis karena adanya orang berkumpul gitu kan. Makanya yang karya di divisi snack itu kita maksimalkan ke divisi sifon gitu. Karena ya itu tadi, sifon itu sebenarnya kalau sedang peak-peaknya itu pesanan banyak, itu di outlet itu sampai tidak ke bagian produk gitu Mbak. Jadi ke alis itu bisa kosong gitu, cuma ngelihat rak doang gitu di outlet. Kalau lagi rame-ramenya gitu ya, sampai kemarin saya ketemu sama ibu-ibu, Bu kalau kayak gitu ditutup aja outletnya gitu, kan kita udah kecelek sampai sana nggak ada barang, nggak ada kue gitu. Saya bilang, ya karena soalnya yang datang ke Alif itu tuh tidak hanya membeli sifon, tapi juga mau pesan atau mengambil pesanannya, saya bilang gitu. Jadi ya kita terus berbenah sih untuk itu gitu. Jangan sampai kosong ya, mengecewakan klien, mengecewakan konsumen. Iya betul. Nah itu tadi mesin yang tadi itu namanya aerator. Aerator itu kita datangkan juga dari Cina. Dia
bisa mengemix ya, dulu kan kita memang manual. Artinya manual itu pakai mixer yang bukan udah nggak pakai mixer tangan lagi ya. Kalau dulu waktu awal-awal memang saya sampai sebulan sekali itu ganti mixer tangan gitu, karena dari pagi sampai malam diajak kerja rodi terus itu mixernya. Kalau sekarang dari manual yang semi manual itu kita arahkan atau kita ubah menjadi memakai aerator itu tadi. Jadi dia bisa mix antara bahan basah dan yang kering gitu ya sampai keluar adonan. Nah, tadi juga mungkin ibu-ibu lihat gitu, di situ juga ada alat lain yang namanya depositor. Jadi kita tidak menuang adonan lagi, tapi sudah disetting gitu ya, depositornya itu misalkan untuk satu loyang 600 gram. Nah, kita setting di 600 gram. Jadi dia keluarnya ya sesuai dengan apa namanya settingan kita gitu kan. Kita di sifon itu kan ada grade-grade-nya Mbak, ada kecil, medium, besar sama jumbo. Nah, masing-masing kan punya berat ya, berat sendiri-sendiri. Nah, itu di depositor itulah kita setting gitu gram-gramannya gitu. Nah, kalau untuk oven sendiri, oven itu kita memang sudah pakai yang kapasitas besar ya, karena di apa namanya memang tuntutan dari pasar gimana kita harus memenuhi produk yang mereka minta gitu ya. Jadi satu oven itu yang besar itu bisa isi 80 loyang gitu. Saya lanjut aja ya. Ya, silakan. Ini semakin menarik ini. Udah berasa kayak di dalam pabriknya ya. Nah, Masya Allah. Ya, oh, ini ya. adalah ini sifon-sifon yang sudah matang. Jadi sifon itu apa namanya setelah keluar dari oven itu kan harus didinginkan ya. Jadi sebelum dibuka itu nggak bisa panas-panas langsung dibuka seperti model cake-cake yang lain gitu. Ya harus nunggu dingin. Nah itu makanya ini kita dinginkan dulu. Sebenarnya dinginnya ada ruangan lain. Ini karena keluar dari oven aja. Nah mungkin saya menyinggung sedikit. Ini ada penampakan guru saya juga. Jadi mungkin saya ingin sampaikannya begini. Dulu waktu ini kan mungkin teman-teman melihatnya oh Alif sudah besar gitu ya, sudah enak, sudah pakai mesin semua gitu. Tapi perjalanannya dari awal sampai menjadi seperti ini kan apa namanya ibaratnya kalau ini kan kaki jadi kepala jadi kaki gitu ya. Saya juga sering dulu tidak tidur pulang kerja. Masya Allah. Sampai ketemu pagi lagi gitu untuk memenuhi ya karena passion gitu ya. Nah, sebenarnya waktu tahun 2014 itu saya bertemu dengan guru gitu. Karena saya yakininya begini, kalau saya punya bisnis itu saya harus punya guru gitu. Nah, saya merasa kapasitas saya itu belum mumpuni gitu. Jadi dari tahun 2012 itu saya cari guru gitu. Nah, alhamdulillah di tahun 2014 itu saya bertemu dengan seorang guru, beliau ada di Malang gitu ya, dan membersamai Alif sampai sekarang. Kita harus mencari guru yang memang satu visi sama kita kan, gitu kan. Bagaimana beliau berjuang dan visi beliau juga dakwah juga di ekonomi gitu. Makanya waktu saya ikut salah satu kelasnya beliau itu ada namanya OYC ya, 1 year coaching gitu, dan itu digratiskan sama beliau gitu. Jadi kita boleh belajar sama beliau selama 1 tahun gratis, dikasih ilmu bisnis begitu. Nah, materi pertama yang diberikan oleh beliau ketika 1 year coaching itu adalah tentang purpose of life gitu. Jadi kita harus mencari terserah mau cari di Al-Quran atau mencari hadis atau mau mencari tapi ininya yang positif gitu ya, yang bisa menjadi acuan kita gitu. Kebetulan saya ambil surat As-Saff 10 sampai 12 ya gitu. Di situ kan memang Allah kan menjanjikan perniagaan gitu kan, perniagaan yang beruntung itu yang seperti apa sih gitu. Jadi waktu itu saya baru sadar gitu ya Allah gitu ya. Berarti sama ini kan kita juga pernah di fase yang saya itu juga pernah di fase yang begini, kok perasaan kue kita enak deh gitu ya, perasaan kue kita enak deh, tapi kok
nggak ada yang beli, misalkan kayak gitu. Nah, kadang mungkin niat-niat duniawinya itu yang apa Lebih dominan. gitu. Lebih Jadi, dominan ya. berarti harus kita luruskan ya niatnya ya gitu. Salahnya di sana ya gitu. Nah, alhamdulillah ya saya bertemu ya, walaupun sebelumnya saya bertemu juga dengan guru-guru yang lain ya yang ternyata visinya itu tidak kurang gitu ya, kurang sama lah dengan kita misalnya kayak gitu. Nah, kebetulan alhamdulillah ketemu dengan beliau itu, akhirnya saya perbaikilah niat-niatnya gitu ya, purpose of life-nya kita lurusin, kita niatin itu. Nah, kemudian ya alhamdulillah perjalanan Alif sampai sekarang saat pandemi pun, meskipun kita tergoncang juga di bulan April-Mei 2020 itu omset kita turun jadi 40%, 30-40% lah. Dengan karyawan kurang lebih masih 150-an ya waktu di tahun lalu, 150-an karyawan gitu ya. Pasti semua pengusaha itu tergoncang ya. Bagaimana kita harus menghadapi Lebaran waktu itu kan, harus jangankan memikirkan THR gitu ya, memikirkan bagaimana kita harus membayar gaji mereka saja itu sudah buat mumet kan gitu ya. Jadi kalau purpose of life-nya nggak kuat, pasti tergoncang lah. Ini mau kita PHK atau mau kita liburkan atau seperti apa itu ujian-ujian yang memang yang butuh keputusan dan kebijakan kita kan sebagai owner, sebagai CEO ya kayak gitu. Nah, ya alhamdulillahnya sampai hari ini dari mulai pandemi itu kita tidak mengeluarkan atau mem-PHK karyawan gitu ya. Kita masih berjuang untuk mempertahankan mereka, alhamdulillah. Dan kalau di tahun 2021 ini sudah lebih stabil kan. Tapi di tahun 2020 kemarin ketika pandemi datang, siapa yang bisa menyangka gitu kan? Rencananya Allah itu kan ya, masih dikasih virus yang begitu kecil, kita sudah Masya Allah gitu ya. Gitu. Padahal saking kecilnya kita aja nggak bisa lihat gitu kan. Tapi ya itu bisa memporak-porandakan ekonomi gitu ya, nggak cuma skala lokal nasional tapi juga dunia kan gitu. Situasinya jadi tidak terkontrol gitu ya. Nah, makanya ini juga salah satu guru saya, beliau itu spesialis di finansial ya. Jadi saya memang punya beberapa guru lah. Insya Allah banyak guru sih, tidak beberapa tapi banyak guru. Nah, kemarin beliau sedang ke Alif juga melihat perkembangannya Alif gitu. Saya lanjut ya. Ya, silakan. Ini data aja sih. Produksi rata-rata kita kalau misalkan lagi sepi itu 3.000, 4.000, tapi tadi saya sudah sampaikan ya kurang lebihnya kalau lagi ramai sampai 10.000. Nah, tagline-nya kita itu sifonnya Jogja dulu, terus sekarang berpindah jadi jagonya sifon gitu. Karena kita memang secara marketing ingin Alif itu yang memang yang menguasai sifon gitu sebagai jagonya gitu ya. Jadi tagline marketing itu memang butuh juga diperlukan gitu. Nah, DNA bisnisnya itu spesialis roti hantaran. Nah, kita outlet sudah ada di Jogja, Klaten, Solo, Purworejo, Kutoarjo, Magelang, dan mohon doanya ibu-ibu semua. Goal kita sampai di 2025 itu menguasai DIY Jateng gitu ya. Bismillah. Masya Allah. Mudah-mudahan semoga Allah mudahkan. Ya, mudah-mudahan Allah mudahkan. Ya, ini saya data aja 10 sifon ya, top sifon kemarin karena ini buat data. Jadi saya lanjut aja. Nah, saya mungkin mau sedikit, tadi udah sharing tentang Alif ya gitu. Ini kalau
saya kurang tahu juga audiens atau ibu-ibu semua ini sudah pernah berpengalaman di usaha atau belum ya, atau gimana? Ada beberapa di sini yang sudah berusaha punya usaha juga, Mbak. Jadi ini salah satunya ada yang bertanya juga nih, karena produknya ini masih palu gada kan begitu. Artinya memang ada yang juga sudah punya usaha. Silakan. Ya kalau yang sudah punya usaha atau mungkin yang belum, nggak apa-apa sih. Cuman gini, kita sebagai mungkin awalnya CEO ya, Chief Everything ya, Officer, Chief Everything Officer. Jadi semuanya itu dikerjain sama kita kan gitu. Kalau misalkan ibu-ibu semua memang berniat atau punya visi yang besar untuk usahanya gitu, tetap harus kita berpikirannya sebagai corporate ya, sebagai corporate artinya seperti keuangan, manajemen itu sudah mulai harus dibangun gitu. Seperti manajemen itu mungkin ibu-ibu mulai membuat struktur organisasi gitu ya. Di situ direkturnya siapa, manajernya siapa, SVP-nya siapa. Meskipun nanti di setiap struktur organisasi itu namanya tuh masih namanya ibu-ibu semua gitu. Oh iya. Jadi dari situlah itu akan terlihat cara action kita nanti begitu ya. Kalau kita bermimpi untuk besar, maka mulai ditata dari hal yang paling kecil. Jadi misalkan nggak usah direktur masih namanya misalkan ASI, apa namanya manajer marketing masih ASI. Masih semua nama kita semua gitu ya. Tapi ketika misalkan satu-satu nih bisa kita lepas, kita sudah punya tim gitu ya. Apa dulu nih yang mau kita lepas, misalkan dari sisi marketingnya nih, sudah ada yang bisa bantu-bantu kita. Nah, itu kita sudah tahu di situ pekerjaannya apa saja. Nah, artinya kan orang itu bisa kita masukkan ke manajemen marketingnya ya gitu. Nah, memang mungkin teman-teman atau ibu-ibu semua ada kalanya kita kalau bukan kita yang ngerjain kerjaan kayaknya nggak beres, nggak ada yang bisa nih, gitu kan. Iya betul. Kayaknya kalau nggak kita tuh nggak bakalan selesai, nggak bakalan bagus produknya atau apalah mindset seperti itu ya. Tapi buat saya sih kalau kita mau besar itu memang kita bukan one man show gitu ya. Jadi memang harus punya super team gitu. Harus punya super tim, jadi bukan super woman gitu ya. Bukan tapi harus mulai di develop tim-tim yang bisa membantu kita. Karena gini, sebenarnya tugasnya CEO itu kan lebih untuk berpikir strategis ya, bukan berpikir lagi masalah teknis gitu. Nah, ini saya mungkin menyinggung soal keuangan gitu, karena keuangan sendiri, karena saya mungkin basicnya di keuangan gitu ya, tapi saya merasakan betul ketika misalkan ibu-ibu semua keuangannya itu kurang beres, artinya administrasinya itu masih amburadul, ibu-ibu tidak bisa melihat kita tuh profit atau enggak sih gitu kan, atau cuma kerja bakti gitu kan, atau mungkin profit ini buktinya nih profit ada labanya, tapi ketika ditanyain cash-nya ada nggak, nah bingung gitu kan, cash-nya ada nggak. Memang keuangan itu adalah hal yang paling fundamental juga dalam bisnis ya. Seorang CEO itu tidak dituntut untuk spesialis gitu. Mereka generalis aja gitu, paham, ngerti marketing, ngerti soal ilmu HR, ngerti soal ilmu keuangan, tapi nggak perlu harus spesialis di situ gitu. Cuma harus paham, memang harus mengerti gitu. Contoh saja soal keuangan ya, ibu-ibu nggak perlu misalkan ada transaksi nih, dicatat, diposting ke jurnal, ke buku besar, kemudian nanti jadi neraca, jadi laporan laba rugi atau laporan cash flow seperti itu. Kan sebenarnya kan banyak orang yang bisa membantu kita atau aplikasi-aplikasi ya. Tapi ibu-ibu harus paham ini uang larinya kemana gitu kan. Kita dapat uang dari mana, larinya kemana itu ibu-ibu harus paham gitu. Nah itu kenapa saya mungkin ini agak menyinggung soal keuangan gitu ya. Kadang kan kita soal keuangan aja kita masih campur aduk nih antara keuangan pribadi sama
keuangan perusahaan gitu kan. Kalau misalkan ditanya udah dipisah belum keuangan pribadi sama usahanya? Udah dipisah gitu. Buktinya mana? Nih loh ada catatannya. Tapi ternyata ATM-nya perusahaan ada di dompetnya dia. Ketika belanja pakainya pinjem dulu, pinjem dulu uang perusahaan gitu kan. Nanti tak ganti dan ternyata lupa gitu kan. Itu kan sama aja tidak memisahkan antara uang perusahaan sama uang pribadi gitu ya, karena ATM-nya ada di dompet gitu ya, tergoda untuk pakai gitu. Nah, ini nggak apa-apa ya, saya sedikit. Ya, boleh. Monggo, silakan dilanjutkan. Menarik ini. Jadi gini, ini kan di kuadran mana sih sebenarnya kita berada gitu kan. Kalau misalkan teman-teman atau ibu-ibu semua sudah yakin gitu ya, oh saya itu ada di usaha yang memang profit gitu ya, terus cash flow-nya itu memang ada gitu kan, ada loh banyak sekali usaha yang profit gitu, ada labanya di laporan keuangan itu ada labanya, tapi ketika ditanya cash flow-nya mana, nggak ada, nggak punya cash flow-nya gitu. Nah itu kan lebih berbahaya ya, lebih berbahaya lagi. Jadi kalau misalkan kita ada di kuadran 1, yaitu ketika usaha kita profit, terus kita punya positif cash flow, nah itu kita bisa kemudian berpikir jauh gitu ya. Artinya yang run long term program itu kita bisa berpikir, oh 2-3 tahun lagi kita tuh mau, saya dikasih waktu sampai jam berapa ya Mbak? 10 menit lagi, boleh? Cukup? Oke. Kita bisa memikirkan ya strategi kita 2-3 tahun lagi atau 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi kita mau ngapain gitu ya, karena kondisi keuangan kita bagus, terus kita profit gitu. Yang dipikirkan apa? Ekspansi gitu ya. Tapi jangan lupa banyak usaha itu yang ketika ekspansi itu malah jatuh gitu. Karena apa? Cost-nya itu nggak dikontrol gitu. Ketika misalkan kita scale up gitu, membuang biaya atau uang itu sembarangan gitu ya. Karena kan biaya scale up itu tidak main-main gitu. Nah itu cost-nya tidak terkontrol, itu bahaya juga. Jadi kita harus melakukan hal-hal ini, kontrol cost, terus ekspansi, semakin market share-nya itu semakin dipertinggi, diperluas gitu ya. Itu kalau di kuadran 1. Nah kalau misalkan kita berada di kuadran 2, yaitu apa? Kita secara laporan keuangan kita rugi nih gitu. Kok bisa sih rugi tapi cash flow-nya positif? Oh bisa gitu. Kalau teman-teman nanti belajar secara dalam lagi tentang keuangan itu bisa terjadi gitu. Nah, kalau misalnya kita berada di kuadran ini, di kuadran kedua, maka kita harus banyak mereview gitu ya. Apa sih yang terjadi dengan usaha kita? Berarti kan yang harus kita review pertama kali mungkin adalah penjualan ya. Aktivitas penjualan kita tuh seperti apa. Kemudian struktur cost. Struktur cost itu mudah-mudahan saya tidak berbicara terlalu dalam gitu dan dipahami gitu ya sama ibu-ibu semua tentang cost structure itu. Biasanya kan teman-teman itu kadang suka lupa memasukkan gaji gitu ya. Kalau kita sebagai business owner itu kadang lupa untuk menggaji diri kita sendiri gitu. Jadi kadang kita malah tidak profesional mengambil keuntungan-keuntungan dari usaha kita. Nah, kalau misalkan kita mengambil gaji berarti kan ini gaji kamu gitu. Nah, ini memang untuk biaya gajinya itu dimasukkan dalam cost structure. Nah, itu seringkali teman-teman lupa untuk memasukkan itu. Kalau misalkan kayak Alif yang sudah besar itu mungkin cost structure-nya kadang lupa memasukkan unsur pajak gitu ya. Ini kita berbicara masalah profesionalitas ya, terlepas dari pajak itu ada kontroversi ya. Tapi kalau kita mau besar itu ya memang aturannya seperti itu gitu. Jadi kadang lupa memasukkan unsur cost yang harusnya masuk ke dalam HPP gitu. Nah, selanjutnya ini COGS juga tentang HPP ya. Seringkali misalnya saya tuh dapat cerita gitu, oh profitnya gede gitu. Ketika di breakdown ternyata banyak hal yang tidak dimasukkan ke dalam HPP gitu. Nah ketika dimasukkan, ternyata malah
nggak profit, malah loss gitu ya, setelah unsur-unsur semuanya itu dimasukkan ke HPP-nya. Nah, terus juga kita harus mereview market return-nya. Market return-nya itu seperti apa sih? Ada nggak sih orang balik lagi untuk beli gitu kan? Terus, nah ini yang sales diskon juga. Kadang kita tuh suka yang diperhatikan hanya omset ya. Dimana omset itu besar gitu, terus diskon besar-besaran juga. Tapi ternyata setelah kita breakdown di laporan keuangan, diskon itu membuat kita itu bukannya, ya memang omsetnya gede, tinggi gitu ya, tapi kan biayanya juga tinggi. Nah itu membuat malah jadi bukannya untung tapi malah rugi kayak gitu. Terus marketing cost juga luar biasa ya, kadang iklan gitu ya, iklan kalau usaha-usaha yang besar itu biaya iklan itu bisa ratusan juta gitu, nah itu juga harus direview. Nah OPEX ini juga berpengaruh. Gimana kalau dulu saya waktu anak itu masih kecil, OPEX itu tidak terlalu saya perhatikan ya, karena kan memang OPEX itu operational expenditure ya, expense sorry, OPEX itu operational expense, jadi waktu masih kecil itu nggak terlalu saya perhatikan, tapi ketika alif besar, OPEX-nya itu kan juga membengkak. Nah itu kadang kita lupa gitu, terhadap biaya-biaya yang kita anggap kecil, ternyata setelah dilihat angkanya, kok besar gitu. Nah itu kuadran kedua. Nah kalau kuadran yang atas, kuadran 3, ketika kita profit, tapi ternyata cash-nya nggak ada, itu kita bisa lihat di kita bisa menaikkan penjualan gitu ya, supaya tertutup gitu, supaya kita dapat cash gitu kan. Cash itu apa sih kan ketika kita menjual gitu ya, kita kan dapat cash. Seperti itu. Nah, kita juga harus mereview ARAP. ARAP itu piutang ya, piutang dan utang gitu. Nah, utang usaha kita itu berapa sih? Piutang kita tuh berapa sih gitu. Nah, saya nggak perlu lebih dalam ya, nanti mungkin ada kesempatan lain gitu. Betul, sepertinya ini akan menjadi PR kami, Mbak, untuk mengundang jenengan. Nah, untuk kita bahas fokus tentang keuangan, karena biasanya masalah keuangan ini sesuatu yang sangat penting dan mendesak untuk dikuasai ya. Greget. Makanya ini mungkin sebagai perkenalan dulu ya, sebagai pemantik bahwa ini adalah ilmu yang harus kita kuasai sebagai seorang wirausaha, begitu ya, Mbak ya? Iya, kalau masih ada waktu atau enggak ini? Boleh untuk closing silakan 5 menit lagi. Oh iya. Mungkin closing aja ya. Jadi sebelum mungkin ada sesi tanya jawab juga nanti. Iya, betul. Jadi closing saya ini kita harus paham ya. Iya. Mulai merangkak ya. Mungkin ini ke slide berikutnya aja deh. Nah, ini tahapan bisnis ya. Kita harus tahu kita tuh ada di mana sih gitu kan. Tahapan bisnis kita tuh ada di mana gitu. Kita tuh misalkan kalau misalnya kita masih bayi kan, ibu-ibu semua insya Allah ada pernah punya bayi gitu ya. Gimana sih kalau bayi itu kan nggak bisa ditinggal ya. Semuanya serba kita layanin. Kita mau gerak sedikit aja nggak bisa gitu ya kadang gitu, karena ya namanya bayi kan memang harus kita sayang-sayang, ibaratnya seperti itu. Jadi kalau misalkan kita tuh masih yang di tahap starting atau di tahap bayi itu ya fokusnya kita sinergi dulu. Contohnya apa sinergi? Misalkan nih, saya jualin punya kamu dulu boleh nggak gitu. Berarti kan kita tidak memproduksi ya, tidak ada biaya produksi di situ. Tapi kita bisa dapat keuntungan dari menjualkan produknya orang, produknya teman kita, atau produknya siapa gitu. Nah itu kita jalin sinergi dulu gitu. Jadi tidak ada biaya-biaya yang biaya-biaya besar yang bisa membebani kita untuk jualan kayak gitu. Nah kalau misalkan kita nih udah lanjut nih ke running gitu ya. Jadi ibaratnya kalau running itu ibu-ibu tuh sudah punya omset gitu. Jadi fokusnya adalah gimana usaha kita itu bisa ngomset. Udah anak-anak lah ya gitu. Nah kalau anak-anak itu ibaratnya kan bisa ditinggal lah dikit-dikit gitu kan. Sudah bisa jalan,
kita tinggal pun nggak nangis kayak gitu. Nah itu kalau bisnis kita udah di tahapan running ya. Nah kalau running kemudian kita naik lagi nih jadi grow. Kalau sudah grow, bertumbuh, sudah remaja itu kan sudah tahu ya mana yang benar, mana yang salah kayak gitu, yang baik yang mana, yang harus kita rem tuh yang mana gitu. Jadi di tahapan grow ini benar-benar manajemen itu sudah harus kuat. Kita benar-benar harus develop tim tuh menunjang usaha kita gitu, itu udah harus bagus gitu ya, karena usahanya sudah besar. Nah kalau yang udah established ya udah dewasa, udah ekspansi, scale up, itu benar-benar bisa kita tinggal-tinggal gitu. Artinya mau kalau udah established kita mau coba-coba kita bikin usaha baru gitu, itu insya Allah sudah bisa ditinggal gitu, karena secara sistem tuh udah running well gitu ya, udah autopilot gitu, sistemnya udah bisa berjalan sendiri. Nah kalau udah mature, kalau tua ya mau diapain sih sebenarnya kan. Kalau bisnis tuh, kalau kita misalkan punya usaha gitu ya, udah besar gitu, terus goalnya mau ngapain lagi gitu, mau dijual kah, atau bisnisnya itu mau dijual kah, atau mau di apakah gitu kan, itu kita pasti punya goal-goal seperti itu. Nah itu sudah selesai. Alhamdulillah. Itu aja closing-nya. Oke, terima kasih kepada Mbak Asih. Kita masih sama-sama muda ini kan di sini, nggak apa-apa ya dipanggil Mbak. Iya, ini ada 7 poin yang saya catat bahwa ternyata yang namanya bisnis Alif Bakery ini adalah fakta. Ini bukan bisnis pertama. Sampai akhirnya sekarang bisa berkembang seperti ini. Dan yang kedua adalah lakukan bisnismu karena passionmu. Carilah guru, bentuklah super team, kemudian evaluasi keuanganmu, cost struktur, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan keuangan. Dan yang paling penting adalah pahami tahapan bisnis yang sedang kau jalani saat ini. Begitu ya, Mbak ya? Mudah-mudahan saya tidak salah. Dan kita di kolom chat sudah ada yang bertanya dari Mbak Siti Aisyah. Yang pertama adalah bagaimana cara membangun engagement SDM agar mereka loyal dengan perusahaan kita, nggak pindah ke lain hati. Nah ini terkait maintenance SDM. Yang kedua ya adalah apakah bisnis yang bagus itu harus fokus dan dengan satu produk. Misal produk jualan kita pakaian dan jualan roti. Sedang jika jualannya palu gada, apakah bisa juga berpotensi berkembang? Bagaimana caranya biar itu berkembang? Begitu Mbak, silakan ditunggu sharingnya terkait pertanyaan. Ya tadi soal SDM ya, bagaimana kita bisa mengelola SDM yang baik begitu ya. Ya Alif juga belajar, masih terus belajar gitu. Kemarin kita juga ada kelas di Bandung, itu kelasnya Ustadz Abu ya, Ustadz Abu Sauki. Di situ kita belajar tentang HR, ilmu HR. 6 bulan di sana, kita 6 bulan itu ke Bandung. Ya belajar bagaimana kita mengelola SDM itu supaya turnover-nya tidak tinggi gitu ya. Ya memang mungkin kalau dibabarkan juga beberkan ya panjang ya. Panjang, betul-betul. Tapi kata kuncinya saja. Apa sih rahasianya? Ya, rahasia gini. Sebenarnya sih mungkin masing-masing perusahaan punya rahasia sendiri ya. Tapi kalau di Alif itu kadang karyawan itu kan kebutuhannya tuh tidak selalu uang gitu ya, tidak selalu gaji gitu ya. Kita bisa bertanya ke dia gitu. Kamu visinya ke depan tuh apa sih, misalkan ini ilmu-ilmu juga yang berusaha kita terapkan gitu ya, misalkan beliau itu atau karyawan kita itu ingin membantu keluarganya misalkan kayak gitu ya, kita coba deketin keluarganya gitu ya, kita sentuh hatinya lah misalnya. Itu kata kuncinya. Berkomunikasilah dengan komunikasi empatik yang berasal dari hati, begitu ya. Biar nanti sampainya juga ke hati, begitu ya Mbak ya. Masya Allah. Ini memang tidak mudah sih, tapi Alif sendiri berproses. Proses ke sana ya gitu. Oke. Alhamdulillah turnover-nya juga
tidak Tidak. tinggi. Oke. Karena turnover karyawan yang tinggi itu juga merupakan cost juga. Oke. Itu nomor pertama, mudah-mudahan bisa menjawab. Sekarang yang nomor 2 adalah apakah bisnis harus palu gada atau bagaimana begitu, dan intinya biar berkembangnya cepat gitu atau berpotensi untuk berkembang. Itu satu kategori atau beda kategori ya? Satu kategori atau berbeda kategori? Ini kalau dilihat dari chatnya sih berbeda kategori, yang jualan baju sama jualan roti. Nah, itu kan berbeda kategori ya. Ya, berbeda Jadi kategori. loncat gitu ya, loncat. Ya kalau saya sih bisa ngasih masukannya, kalau memang mau cepat ya terlepas dari faktor-faktor lain ya. Tapi memang kebanyakan coach itu lebih menyarankan fokus lah, fokus ke dalam satu kategori ya. Satu kategori, oke. Kalau memang mau berkembang cepat gitu. Karena kan fokusnya ini kan kita beda ya, fashion itu beda lagi kategorinya, kuliner beda lagi, dan kita kan touch-nya itu kan beda-beda ya gitu. Nah kalau kita nggak fokus, otomatis nanti treatmentnya ke fashion, ke kuliner kan beda. Beda. Nah, kalau ditanya suruh milih mana, tanya lagi pada passionmu gitu ya, Mbak Asih ya. Passionmu kemana gitu. Jadi nggak sekedar jualan saja, tapi melakukan semuanya dengan bahagia gitu. Oke, terima kasih. Ini ada satu pertanyaan katanya, ini penasaran dari Mbak Pipit. Bu Asih dulu PNS atau bikin usaha-usaha dulu, Bu? Maksudnya PNS dulu atau bikin usaha dulu begitu? Ya, saya karena dulu memang lulusan ini ya ikatan dinas ya dulu kan, jadi memang larinya ke PNS dulu gitu. Dan sebenarnya sih saya sudah 3 tahun jadi pengangguran, artinya tidak masuk kantor. Jadi saya sekarang itu sedang cuti. Dan insya Allah tahun ini adalah tahun terakhir saya cuti gitu, mau nggak mau harus memilih masuk lagi. Mau tetap di PNS atau ini atau resign seperti itu. Jadi memang sambil dulu masuk kerja, makanya saya bilang saya sering kali tidak tidur gitu, karena ya itu tadi kadang kalau sedang banyak pesanan sudah tanggung jawab, jadi ya itu. Jadi memang dari dulu sudah usaha begitu ya, Mbak ya. Jadi memang ketika sejak menjadi PNS itu udah punya usaha juga, tapi karena nggak fokus, akhirnya mengambil cuti gitu ya. Nah ini saya tuh tinggal nunggu ridhonya ibu ya, kan dulu tuh ibu itu belum ridho kalau saya harus resign gitu kan. Makanya saya ambil cuti dulu supaya bisa melihat gitu kan, ini juga amanah yang berbeda ya, artinya saya dikasih amanah yang berbeda sekarang sama Allah itu, kalau saya nggak fokus juga rasanya kok tidak bersyukur nanti. Nah, ini berarti kata kunci selanjutnya adalah ridho orang tua. Mau bisnis Anda sukses, bahagiakan orang tua dan dapatkan ridho dari orang tua. Begitu ya, Mbak ya? Insya Allah. Oke, alhamdulillah kita sudah di penghujung acara nih, Mbak. Boleh memberikan closing statement, pesan-pesan buat kami semua dari Mbak Asih, silakan. Terima kasih buat kesempatannya. Mungkin di siang ini karena apa yang saya alami ya, banyak sudah pasti banyak ujian-ujian yang saya alami selama membesarkan Alif gitu, itu selalu kembali ke mindset gitu ya. Jadi ketika teman-teman atau ibu-ibu semua ingin memulai usaha, itu kalau saya sih kita sebagai business owner itu mindsetnya harus benar dalam tanda kutip itu secara komprehensif gitu ya. Karena kalau misalkan mindset kita itu masih masih belum sesuai dengan itu tadi ya, mungkin bukan passion tapi purpose of life kita, ketika kita kena ujian atau ada masalah sedikit terus kendor gitu. Nah, mungkin itu yang ingin saya sampaikan. Insya Allah mindsetnya itu
apa namanya, banyak belajar, jangan kemudian kalau udah besar udahlah pintar udah ini, enggak, tapi harus terus banyak belajar untuk memperbaiki mindset tadi yang apa namanya, yang bisa mendukung usaha kita, itu aja sih. Mungkin itu sih, Pak. Ya, terima kasih Mbak Asih. Di lain kesempatan, insya Allah kita berjumpa lagi, siap-siap di kontak Mbak Uli nih ya, untuk mengisi event Salimah, begitu, khususnya tadi bagian keuangan. Mohon maaf kalau ada salah atau kekurangannya, pasti banyak banget kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.